Baiklah Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun berada, kita akan lanjutkan pembacaan ayat Al-Quran beserta terjemahannya pagi ini. Hari ini hari Kamis ya Pak De ya. Hari Kamis sekarang ya. Sekarang hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai besok, sehingga kita lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran dan terjemahannya ini nanti pada besok hari. Baiklah, kita mulai untuk hari ini ayat ke-26, ayat ke-25 ya, 25 sampai ke-35 surat Al-Hud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العظيم.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita baca dan dengarkan bersama-sama surat Hud ayat 25 sampai ayat 35. Selanjutnya mari kita baca artinya, terjemahannya kata per kata dan terjemahan lengkapnya secara keseluruhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran yang saya pakai di sini adalah Al-Quran Al-Wasim yang lengkap dengan tajwid, kode, arti kata per kata dan menggunakan khat Usman Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini dia berkata, sungguh aku lakum, bagi kamu, nadhirun, adalah pemberi peringatan, mubin, yang nyata. Secara lengkap ayat ke-25 ini terjemahannya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Allah ta'budu, agar kamu tidak menyembah illallah, selain Allah. Ini aku benar-benar akhafu, khawatir, alaikum, kamu akan ditimpa azab yaumin, pada hari alim yang sangat pedih. Ayat ke-26 terjemahan lengkapnya. Agar aku tidak menyembah selain Allah, agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Faqala, maka berkatalah mala'u, para pemuka, alladzina, yang kafaru, kafir, min qaumihi, dari kaumnya, ma naraka, kami tidak melihat engkau, illa basyara, melainkan hanyalah seorang manusia biasa, mislana, seperti kami, wa ma naraka, dan kami tidak melihat pada engkau, taba'aka, ada orang yang mengikuti engkau, illalladzina hum, melainkan orang-orang yang aradiluna, hina dina di antara kami, badiyar ra'yi, yang lekas percaya. Wa ma nara, kami tidak melihat, lakum, pada kamu, alaina, atas kami, min fadli, memiliki suatu kelebihan apapun, bal nadunnukum, bahkan kami menganggap kamu, kadibin, adalah orang pendusta. Ayat ke-27 secara lengkap terjemahannya. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat engkau memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Qala, dia berkata, Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, apa pendapatmu, in kuntu, jika aku mempunyai, ala bayinatin, bukti yang nyata, mir Rabbi, dari Tuhanku, wa atani, dan aku diberi rahmatan, rahmat, min indihi, dari sisinya, fa umiyat, sedangkan rahmat itu disamarkan, alaikum, bagimu, anulzimukumuha, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, wa antum, padahal kamu, laha, padanya, karihun, tidak menyukainya. Ayat ke-28 secara lengkap terjemahannya. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu.
Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta kamu, alaihi, atas seruanku, mala, harta. In ajriya, tidaklah ada imbalanku, illa ala Allah, kecuali dari Allah. Wa ma'ana, dan aku sekali-kali tidak akan bitoridi, mengusir alladzina, orang yang amanu, telah beriman. Innahum, sungguh mereka, mulaku rabbihim, akan bertemu Tuhannya. Walakinni, dan sebaliknya aku, arakum, memandangmu, kauman, sebagai kaum, tajhalun, yang bodoh. Ayat 29 secara lengkap terjemahannya. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, man, siapakah yang suruni, akan menolongku, minallahi, dari azab Allah, in taradtuhum, jika aku mengusir mereka, afala tadzakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 30 terjemah lengkapnya. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan, lakum, kepadamu, indi, aku mempunyai khazainullah, gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui ghaiba, yang gaib. Wala aqulu, dan tidak mengatakan, ini, sesungguhnya aku, malakun, malaikat. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan, lilladzina, kepada orang yang tazdari, dipandang hina, a'yunukum, oleh penglihatanmu, la yu'tiyahumullah, bahwa Allah tidak akan memberikan kepada mereka khairan, suatu kebaikan. Allahu, Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima fi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka, ini, sungguh aku, idzan, jika demikian, la minadh dhalimin, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 31 terjemahan lengkapnya. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, mereka berkata, ya Nuhu, wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh engkau telah berbantah-bantahan dengan kami. Fa'akasarta, dan engkau telah memperpanjang jidalana, bantahanmu terhadap kami. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami, bima ta'iduna, azab yang engkau ancamkan, in kunta, jika engkau, minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Ayat ke-32 secara lengkap terjemahannya, mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah-bantahan dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Qala, dia menjawab, innama ya'tikum bihillah, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu,
insya'a jika dia menghendaki, wa ma antum dan kamu tidak akan bimu'jizin dapat melepaskan diri. Ayat ke-33 secara lengkap terjemahannya. Dia Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala yanfa'ukum dan tidak akan bermanfaat bagimu nushi nasihatku id aradtu sekalipun aku ingin in ansaha memberi nasihat lakum kepadamu in kana Allah kalau Allah yuridu hendak ayyughwiyakum menyesatkan kamu. Huwa rabbukum dia adalah Tuhanmu wa ilaihi dan kepadanya lah turja'un kamu dikembalikan. Ayat ke-34 secara lengkapnya. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Am yaqulu naftarah, bahkan mereka berkata dia cuma mengada-ngada saja. Qul katakanlah, ini fataraituhu jika aku mengada-ngada fa alayya akulah yang akan memikul ijrami dosanya wa ana dan aku bariun bebas mimma tujrimun dari dosa yang kamu perbuat. Ayat ke-35 secara lengkap terjemahannya. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ngada saja. Katakanlah, wahai Muhammad, jika aku mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita baca bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama surat Hud ayat 25 sampai dengan ayat 35. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Bapak Ibu berada, sekali lagi untuk informasi, saya menggunakan Al-Quran terjemahan dari Al-Wasim. Ya. Al-Wasim ini produksi dari Cipta Bagus Segara. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan yang sama, silahkan. Ya. Dari ayat yang kita baca tadi, dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa kalau ada nasihat yang baik, jangan disepelekan Bapak Ibu sekalian ya. Nasihat yang baik datang kepada kita tentunya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Salah satunya adalah mungkin suara pengajian ini, suara video ini bisa sampai kepada Bapak Ibu sekalian adalah salah satu dari yang saya sebutkan adalah izin Allah. Bapak Ibu sekalian, hampir di semua ayat Al-Quran yang telah kita baca, pernah saya baca, isinya hampir mengisahkan kaum-kaum Nabi itu yang sama. Nabi diutus oleh Allah, Nabi menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid kepada kaumnya. Kaumnya gak mau ngedengerin, malah kaumnya nantang-nantang. Kalau memang benar, datangkan bencana yang kamu ancamkan, datangkan azab Allah yang memang kamu ancamkan kalau memang benar Allah Maha Kuasa. Ujung-ujungnya semua kaum Nabi yang seperti itu dihancurkan, dilenyapkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai azab yang menyeramkan, azab yang pedih.
Ada kaumnya Nabi Lut yang dihancurkan. Kalau menurut ahli arkeologi, kaum Nabi Lut itu bangsa Sodom. Awal mulanya ada homoseksual, awal mulanya ada laki-laki suka sama laki-laki. Itu dihancurkan oleh ledakan gunung berapi. Jadi mereka itu mati di tempat mereka sedang beraktivitas homoseksual. Ada yang mati di jalan, ada yang mati di rumah, mati semuanya ketiban lahar gunung berapi. Dan mayat-mayat mereka itu sebagian masih ada yang utuh dan sampai sekarang itu masih ada di museum-museum. Ada kaum Nabi yang disambar petir. Ada yang kaum Nabi yang durhaka yang mati karena gas beracun. Nah, kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah dengan didatangkan banjir. Tentunya sebelum Allah mengazab, Nabi Nuh sudah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, untuk tidak menyembah selain Allah. Namun kaumnya seperti kaum-kaum nabinya sebelumnya selalu ingkar kepada Allah. Sehingga pada akhirnya saat nabi dan rasul tersebut sudah menyerah mengajak kaumnya, sudah tidak ada harapan lagi. Nabi tersebut sudah merasa tidak ada harapan lagi untuk kaumnya bisa menyembah Allah, maka Nabi itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya azab Allah datang kepada mereka yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, tentunya kita tidak mau menjadi bagian dari manusia yang di dunia mendapatkan azab. Karena di dunia mendapatkan azab, udah pasti di akhirat mendapatkan azab. Karena orang yang mendapatkan azab Allah di dunia adalah orang-orang yang jauh kepada Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa dekat kepada Allah, tentunya Allah akan menjauhkan dari azab-azabnya. Sebagaimana kisah-kisah yang telah ada di dalam Al-Quran, semua orang yang beriman dari zaman Nabi awal sampai akhir selalu diberikan oleh Allah keselamatan dari azab yang Allah timpakan kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, walaupun zaman sekarang Nabi kita sudah Nabi terakhir, tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namun azab Allah bisa saja datang kepada kita. Tidak harus azab seperti Nabi Nuh yang seluruh permukaan bumi tertutup air. Bisa saja azab itu menimpa diri kita sendiri. Amit-amit misalkan kita lagi jalan, berangkat kerja, ketabrak mobil, kelindes mobil, pala kita pecah. Itu salah satu bencana azab dari Allah. Untuk menghindarinya tentu kita banyak-banyak berdoa. Sebelum berangkat kerja kita berdoa. Sampai tempat kerja kita bekerja dengan benar. Waktunya sholat kita sholat, tidak lupa sholat. Waktu mau pulang kita berdoa lagi. Tidak boleh lupa dari mengingat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, minimal pada saat kita keluar rumah, baik itu kita berangkat kerja maupun kita misalkan ke suatu tempat,
naik motor misalkan, jangan lupa kita berdoa. Minimal kita berdoa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masih nggak hafal juga, bisa kita minimal Bismillah. Minimal kita Bismillah dengan hati yang tulus, ya. Minimal kita menyebutkan Bismillah untuk semua aktivitas kita. Syukur-syukur kita bisa hafal Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali billah, atas izin Allah. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita selalu berada dekat dengan Allah hati kita, sehingga Allah sayang sama kita. Sehingga orang yang disayang Allah nggak mungkin diazab sama Allah, karena Allah sayang. Kalau ada orang yang diazab sama Allah, itu karena orang tersebut tidak disayang sama Allah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmat dari Allah. Hari-hari kita, hidup kita, setiap hari aktivitas apapun, semoga selalu diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan. Karena Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sehingga kita harus memikirkan betul apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apakah yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah atau tidak, gitu. Sehingga dengan demikian kita akan selalu berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik dengan apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, dan mudah-mudahan jika ada hal yang benar yang saya sampaikan, tentunya kebenaran tersebut datangnya dari Allah, saya hanya menyampaikan saja. Adapun jika yang saya sampaikan itu salah, tentunya hal itu karena kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan saya akan terus belajar terus untuk memperbaiki diri, sehingga apa yang saya sampaikan meminimalisir kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup acara kita pagi ini, mari kita doakan, mari kita kirim suratul Fatihah fadilahnya kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang mengalami kesulitan hidup. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesembuhan atas penyakitnya, senantiasa memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpanya, dan selalu menuntun kita semua ke jalan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Demikian kegiatan kita pagi ini Kamis 25 April tahun 2024 disiarkan dari Musola Al-Barokah Kampung Merah Putih Sukatani Kota Depok. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.